Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabatku, kita masuki bagian kedua, yaitu melakukan pengecekan pH tanah. Yang ini kita cari kondisi tanah yang kurang bagus ataupun pH-nya secara kimia zat asamnya tinggi. Bagi yang belum subscribe ataupun tekan lonceng notifikasi, monggo ditekan subscribe-nya dan loncengnya. Mari kita masuki pada bagian yang kedua ini. Ini bentuk contoh kita lakukan pekerjaan. Secara teorinya kita contohkan begini. Lahan saudara berbentuk peta atau 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar. Dimulai dari sini dulu. Dari sini. Kemudian dihitung dari pokok ini, dari pertama ini ke pokok yang ini sebanyak 20 pokok. 20 pokok ya. Setelah sampai 20 pokok, untuk melakukan sampel pengecekan pH tanahnya, dihitung dari pokok ini 6 ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di pokok 6 ini, di sini bukan pasar tempat lewat, tapi pasar mati. Diambil di sini dari pokok 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antara pertengahan 6 dengan 7. Diambil di sini. Di tanah ini yang kering ya. Dari sini lakukan sampel. Maka disinilah untuk melakukan pekerjaannya. Setelah selesai tetap kita lakukan ini. Dihitung di sini sampai ke 20 pokok terus menerus. Ke 20 pokok. Pokok ke dalamnya 6. Ke dalamnya 6 pokok. 6 pokok. Ini bentuk secara gambar yang dibuat. Nah, baru kita melakukannya. Sampel pH tanah untuk mengetahui keadaan tanah kita, unsur hara yang ada di tanah kita sendiri di perkebunan kelapa sawit. Baik, sekarang kita lihat bagaimana pH tanah yang tidak bagus. Akan saya berikan contohnya seperti yang ini. Mari kita lihat yang tingkat asamnya tinggi. Maka itulah bahwa alat pengukur pH tanah sangat berguna bagi petani kelapa sawit untuk mengetahui jika keadaan unsur hara tanah tidak bagus. Jadi yang pertama langkahnya kita gali dulu tanah ini pakai cangkul atau apapun bentuk persegi, kemudian digali sekitar ini kurang lebih 1 jengkal atau digali menemui tanah berbentuk warna kuning. Yang hitam ini bukan ini, tapi berwarna kuning ataupun berwarna seperti pasir. Ini lapisan pertama, ini masuki lapisan berikutnya, tapi kurang lebih 1 jengkal. Setelah itu bikin datar, posisi datar di dalamnya. Setelah datar di dalamnya, beri air mineral. Air mineral seperti air minum, aqua dan lain-lain. Karena
pH air tersebut sudah teratur, jangan dijadikan air di sumur atau air yang di sungai atau bagaimana, karena pH-nya tidak teratur. Setelah itu disiram di area daerah sini, tidak terlalu banyak, sedikit. Kemudian setelah basah baru ditancapkan alat ini. Maka ditunggulah selama 15 menit. Biarkan dia berjalan, proses alat ini berjalan. Setelah 15 menit, itulah titik akhir dari sampel untuk mengukur pH tanah. Kali ini kita di sampel pH tanah zat asamnya mulai tinggi. Nah, sekarang kita lihat ini bentuk pH tanah yang tidak sehat, mulai menurun. Sekarang dia di skala, kita lihat ini 6, sekian, 6,2 ini kalau tidak salah. Dia mulai menurun. Ini ciri kurang begitu sehat tanahnya, atau zat asamnya agak tinggi. Nah, jadi Anda sudah paham bahwa ini katakan kategori mulai tidak sehat atau zat asamnya tinggi. Alat ini sangat berguna bagi petani karena untuk mengukur pH tanah digunakan alat ini. Jadi sampai di sini pembelajarannya saya sampaikan kepada sahabat-sahabatku. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.